Pemirsa, dengan diputuskannya sengketa Pilpres oleh Mahkamah Konstitusi, itu berarti rangkaian Pilpres 2024 telah mendekati tahap akhir. Semua pihak mau tidak mau, suka tidak suka harus menerima Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sekarang saatnya semua pihak mendukung proses peralihan kekuasaan secara lancar dan damai. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, memastikan transisi kekuasaan lancar. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Memastikan transisi kekuasaan lancar. Tahapan pemilu Presiden Wakil Presiden 2024 menapaki babak-babak akhir. Kontestasi yang menguras energi dan emosi bangsa itu pun telah menghasilkan pemenang, sehingga saatnya semua pihak mendukung proses peralihan kekuasaan secara lancar dan damai. Pemenang Pilpres 2024 resmi didapatkan setelah Mahkamah Konstitusi atau MK menolak gugatan pasangan calon Presiden Wapres Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD pada Senin 22 April lalu. Dengan begitu, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka secara sah menjadi kampion. Keduanya tinggal menunggu untuk ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum besok, lalu dilantik menjadi RI 1 dan RI 2 pada 20 Oktober mendatang. Putusan MK adalah palu penanda bahwa kompetisi telah usai. Secara hukum, tidak ada lagi jalan bagi yang kalah untuk menggugat. Secara politik, terlalu berlebihan dan sangat tidak relevan jika masih ada yang mencoba mengutak-atik kemenangan Prabowo Gibran. Justru inilah saatnya semua pihak menanggalkan nafsu perseteruan untuk kemudian memperkuat persatuan demi bangsa dan negara. Sudah waktunya semua kalangan mengubur dalam-dalam rivalitas keras dan membuang jauh-jauh konflik sengit. Kepada Prabowo Gibran, kita mengucapkan selamat telah menjadi juara. Suka tidak suka, mau tidak mau, keduanya lah yang mendapat mandat rakyat untuk memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan. Kepada Prabowo Gibran, kita juga mengucapkan selamat bekerja, selamat menunaikan amanat. Tantangan bangsa di masa-masa mendatang tidak ringan, berat, sangat berat. Di dalam negeri, tidak sedikit pekerjaan rumah yang sudah menanti untuk diselesaikan. Dari luar negeri, ketidakpastian geopolitik dan ekonomi akan mempersulit rintangan yang sudah sulit. Oleh karena itu, putusan MK seyogianya langsung dijadikan start peralihan tongkat estafet kekuasaan. Memang masih ada sekitar 6 bulan sebelum kekuasaan Joko Widodo Ma'ruf Amin berakhir. Akan tetapi, alangkah baiknya jika proses transisi dimulai dari saat ini juga. Alangkah apiknya jika Prabowo Gibran menyiapkan rancang bangun pemerintahan sejak sekarang. Dengan begitu, mereka bisa langsung tancap gas di gigi 4 dalam menjalankan roda kekuasaan untuk melayani rakyat. Kepada Prabowo Gibran, kita juga mengharapkan bisa terus menjaga amanat reformasi dan memperkuat demokrasi. Harus tegas kita suarakan bahwa demokrasi sedang sakit. Putusan MK yang lonjong, tidak bulat, terkait dengan kemenangan Prabowo Gibran menguatkan hal itu. Adanya 3 hakim yakni Saldi Isra, Eni Nurbaningsi, dan Arif Hidayat yang menyatakan dissenting opinion sekaligus mengonfirmasi adanya sejumlah masalah ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam Pilpres adalah pengingat bahwa kemenangan Anda berdua tak mulus-mulus amat, tapi berbalut noda, bercoreng jelaga. Kita tidak ingin penyakit yang menjangkiti demokrasi kian parah. Menjadi tugas Prabowo Gibran untuk menyehatkannya. Demokrasi sehat jika ia hidup di ruang yang membebaskan perbedaan pendapat. Pemerintahan akan tetap demokratis kalau masih ada oposisi yang mumpuni untuk mengontrol kekuasaan. Maka dari itu, berikan tempat terhormat bagi partai-partai yang kalah dalam Pilpres untuk tetap beroposisi. Tidak tepat, sangat tidak tepat kalau menjadikan persatuan sebagai dalih, sebagai topeng untuk merangkul mereka semua. Negeri ini memang butuh pemerintahan yang kuat, tapi bukan berarti harus membuat oposisi tak punya arti. Kompetisi sudah usai. Biarkan tiap pihak membangun bangsa di posisi dan peran masing-masing.
Memastikan transisi kekuasaan lancar itulah yang menjadi topik editorial malam hari ini dan saya akan membahasnya bersama dengan Ketua Dewan Redaksi Media Group. Sudah ada Gaudensio Suhardi. Bang Gaudens, selamat malam. Selamat malam, Sofia. Bang Gaudens, memastikan transisi kekuasaan lancar dengan cara apa, Bang? Ya tentu harus ada persiapannya. Karena itu Presiden Joko Widodo mestinya ikut menyiapkan agar proses transisi pada tanggal 20 Oktober 2024 itu berjalan lancar. Seluruh infrastruktur terkait dengan pergantian kekuasaan itu harus disiapkan dengan baik sehingga pergantian kekuasaan itu berjalan dengan damai. Gitu. Sudah bisakah kita masuk ke dalam level pembicaraan menyiapkan transisi, sementara kemarin baru kita dengar putusan MK dan menjadi catatan juga ada 3 dissenting opinion dari 3 hakim konstitusi? Ya, pendapat berbeda itu kan tidak berarti tidak meniadakan putusan itu sendiri, karena putusan itu kan berdasarkan suara bulat dan putusan Mahkamah Konstitusi harus dihormati apapun putusannya, apapun isinya, suka atau tidak suka, karena putusan itu sudah final dan terakhir. Tidak ada jalur hukum lagi untuk menggugatnya. Meski PDI Perjuangan akan rencananya mengajukan ke PT UN. Ya tentu bukan ranah PT UN untuk menyelesaikan persoalan perselisihan hasil pemilu, karena menurut konstitusi maupun undang-undang yang ada sekarang itu semuanya harus lewat jalur Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan dan menurut peraturan KPU maksimal 3 hari setelah putusan diucapkan KPU harus menetapkan calon presiden terpilih berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Karena itu rencananya besok jam 10 itu KPU akan menetapkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Baik, kita punya pernyataan dari Presiden Joko Widodo soal bagaimana transisi pemerintahan dari dirinya ke Prabowo dan Gibran nanti. Kita simak pernyataannya berikut ini. Menurut saya ini saatnya kita bersatu. Karena faktor eksternal, geopolitik, betul-betul menekan ke semua negara. Saatnya bersatu, bekerja membangun negara kita. Dan pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru. Akan kita siapkan karena sudah sekarang MK sudah, tinggal nanti penetapan oleh KPU besok. Ya. Bang Gaudens, apakah proses transisi dari pemerintahan Jokowi ke pemerintahan Prabowo nanti akan lebih mudah, lebih mulus karena background atau latar belakang kita tahu bagaimana Presiden Jokowi selama proses pemilu mendukung pasangan Prabowo Gibran mengusung keberlanjutan, dan apakah itu berarti nanti proses transisinya juga akan jauh lebih mudah? Ya mesti sih jauh lebih mudah ya. Kalau kita belajar pengalaman 2014, peralihan transisi dari Presiden Yudhoyono kepada Jokowi itu, Jokowi membentuk tim kecil ya untuk menyiapkan seluruh perangkat termasuk terkait dengan kabinetnya. Tentu ini jauh lebih mudah karena kita tahu bahwa Gibran yang menjadi wakil presiden ya anak Pak Jokowi. Tentu jauh lebih lebih mudah di dalam proses transisi itu. Dan Prabowo yang kita dengar beberapa kali Prabowo sudah diikutkan dalam berbagai rapat terbatas untuk melihat bagaimana cara kerja presiden dari dekat, dan itu apakah akan sangat bermanfaat, Bang Gaudens? Ya tentu saja bermanfaat, tetapi tidak harus juga Prabowo mengikuti pola yang dilakukan oleh Jokowi. Tentu kita yakin Prabowo punya style sendiri di dalam memimpin. Tetapi yang paling penting buat kita, buat bangsa ini, bagaimana Prabowo dan Gibran itu menjamin proses demokrasi itu tetap berjalan dengan baik, amanat reformasi itu tetap dijalankan. Karena itu hendaknya dibuka ruang untuk perbedaan pendapat, jangan dimarahin kalau ada perbedaan pendapat. Ini saatnya kita berbicara nanti bagaimana peluang siapa yang akan masuk bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo Gibran dan siapa yang akan tetap berada di luar, karena pada hari ini kita ketahui ada sejumlah pertemuan, salah satunya adalah pertemuan dari Ketua Umum Partai Nasdem dengan Ketua Umum PKB. Nanti kita akan bahas lebih jauh bagaimana peluang, apa yang akan terjadi, peta politik yang akan terjadi selama proses transisi kekuasaan ini. Pemirsa, tetaplah di Editorial Malam. Tetap ada partai-partai dan pihak-pihak yang berada di oposisi, Mas, untuk keputusannya ada di para ketua-ketua umumnya, bukan di saya.
itu Ya, kalau harapannya intinya yang namanya merangkul, bersilaturahmi bukan berarti terus masuk kabinet. Ya, itu loh. Pak, ini sudah Coba tulisannya jadi sama-sama membangun pemerintah. Iya, Indonesia, Mas, baik di luar iya. maupun di dalam Oposisi kan pemerintahan. juga memberikan kontribusi itu loh ya. Baik, Bang Kaudan, sepertinya masa transisi kekuasaan juga akan banyak diisi dengan upaya-upaya membangun komunikasi politik, terutama dengan yang partai-partai di luar koalisi. Dan apakah ini akan menjadi sebuah kelumrahan, pemandangan yang akan sering kita lihat sebelum nanti pelantikan tanggal 20 Oktober nanti? Ya tentu akan ada di dalam politik praktis ya, karena karena kekuatan partai pendukung Prabowo yang mengusung Prabowo Gibran di pemilu itu kan mendapat kursi di DPR itu sekitar 48,25%, tidak menjadi mayoritas. Kalau tidak menjadi mayoritas, relasi antara parlemen dan presiden pada presidensial itu menjadi presidensial benaran gitu ya. Karena Karena kekuatan mayoritas oposisi dibandingkan kekuatan pendukung presiden. Karena itu idealnya pendukung presiden itu supaya tidak sial, maka dia harus menjadi mayoritas di DPR. Untuk menjadi mayoritas dia harus merangkul partai-partai yang saat sekarang ini berada di luar koalisi pendukung Prabowo Gibran. Berarti apakah bisa dikatakan hampir 100% akan ada partai di luar koalisi yang dirangkul untuk bergabung dalam koalisi? Ya itu sangat masuk akal dan bisa dipastikan karena Karena kekuatan mayoritas di DPR komposisi hasil pemilu 2024 itu tidak menguntungkan Prabowo Gibran. Kekuatan 4 partai utama pendukung Prabowo Gibran di DPR itu hanya berkekuatan 48,25%. Jika tidak menambah pendukung, tentu akan sulit bagi kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan datang bisa diterima di DPR, apalagi ketua DPR-nya pasti tidak dipegang oleh pendukung Prabowo Gibran gitu. Prabowo berkali-kali menegaskan bahwa ingin merangkul semua pihak, seluruh komponen dan kekuatan bangsa, tapi di sisi lain itu juga dikhawatirkan nanti akan menyisakan terlalu sedikit oposisi, Bang. Jadi sebaiknya idealnya bagaimana? Yang saya katakan tadi, di dalam sistem presidensial itu harus memperhitungkan relasi antara parlemen dengan presiden. Tadi saya katakan kalau pendukung presiden di parlemen itu terlalu sedikit atau minoritas, itu menjadi presidensial benaran bagi presidennya di dalam sistem presidensial. Karena itu dibutuhkan tambahan dukungan agar dia menjadi di atas 50+1. Kalau tetap seperti 48,25 agak susah bagi pemerintahan yang akan datang. Bahkan kalau kita mengingat pengalaman bagaimana pertama kali Presiden Yudhoyono menjadi presiden, kemudian Presiden Jokowi menjadi presiden, didukung oleh kekuatan sangat minim di DPR, untuk pembentukan alat kelengkapan DPR saja berlama-lama gitu kan. Bahkan untuk menentukan pimpinan juga lama sekali proses di DPR. Karena Karena selalu memperhitungkan relasi antara DPR dengan istana gitu. Berarti kalau kurang kuat bahaya, tapi kalau terlalu kuat sampai obesitas itu juga bahaya, Bang? Ya jangan pula pakai baju terlalu longgar gitu ya. Nah, maksudnya kalau semuanya dirangkul tidak menyisakan bagi oposisi, itu berarti pemerintah itu tanpa kontrol. Kalau tanpa kontrol jalannya pemerintahan, itu justru sangat buruk bagi masyarakat, bukan pendidikan politik yang baik. Gitu. Bagaimana dengan peran Presiden Jokowi dalam proses transisi kekuasaan ini? Bang Kaudan, sebanyak yang sudah menilai bahwa peran Presiden Jokowi selama tahapan pemilu itu begitu signifikan, terutama terhadap pemenangan Prabowo Gibran, dan ada juga yang mengkhawatirkan ini akan terus berlanjut ketika Prabowo sudah menjadi presiden definitif. Nah, sebetulnya peran Presiden Jokowi nanti ketika sudah menjadi mantan presiden harusnya seperti apa, Pak? Ya, hampir semua mantan presiden kan tidak memiliki peran apa-apa ya. Kalau kita lihat di Amerika itu, para mantan presiden itu mereka membentuk grup diskusi yang bisa memberikan advice kepada presiden yang sedang bertugas. Kalau di Indonesia tidak ada tradisi seperti itu. Karena itu
bisa saja Presiden Joko Widodo dalam kapasitas ayahnya Gibran itu bisa memberikan nasihat-nasihat kepada pemerintahan yang akan datang, tetapi toh tidak harus juga untuk diikuti. Dan Prabowo nanti menurut Bang Gaudens dengan pola-pola penjajakan yang selama ini atau yang sekarang terus dibina untuk merangkul partai-partai lain itu apakah akan mulus jalannya? Ya, demi kepentingan bangsa dan negara kita berharap pemerintahan ini harus berjalan mulus ya 5 tahun sampai 5 tahun. Karena apa? Karena sistem pemerintahan kita pemerintahan presidensial, kita berharap Prabowo yang akan dilantik menjadi presiden pada tanggal 20 Oktober itu benar-benar menggunakan kekuasaannya hanya untuk kepentingan rakyat. Jadi harus diingat ketika Prabowo menjadi presiden bukan yang 50 lebih itu yang menjadi rakyatnya, tetapi seluruh rakyat baik yang memilih maupun tidak memilih adalah rakyatnya dia juga. Oke, baik kalau begitu Bang Gaudens, nanti kita akan lanjutkan lagi terutama untuk membahas bagaimana ketika proses transisi atau peralihan kekuasaan tidak timbul gesekan-gesekan karena perebutan-perebutan kue kekuasaan. Nanti kita akan bahas pemirsa sesaat lagi. Kami melakukan polling di media sosial Metro TV dengan pertanyaan, menurut Anda apakah penting bagi partai-partai yang kalah dalam Pilpres untuk tetap beroposisi? Dan netizen melalui Instagram @MetroTV menjawab 93% ya untuk menjaga kewarasan, sementara yang mengatakan tidak penting 7%. Selanjutnya kita akan lihat lagi kalau di akun X @MetroTV kurang lebih sama, mayoritas 89% mengatakan ya penting agar tetap beroposisi yang kalah ini untuk menjaga kewarasan, sementara sisanya mengatakan tidak penting lagi untuk tetap beroposisi. Lalu ada juga komentar dari netizen? Oh tidak ada, berarti kita langsung saja bahas ya. Ternyata mayoritas netizen lebih mendukung yang kalah tetap beroposisi, Bang. Berarti yang kalah itu kan ada lebih dari ada PDI Perjuangan, P3, kemudian Nasdem, PKB, dan PKS. Ya, beroposisi itu penting, tetapi jauh lebih penting itu bagaimana hubungan DPR dengan istana nanti berjalan dengan baik. Untuk bisa berjalan dengan baik, jangan sampai kekuatan pendukung pemerintah di DPR itu jauh lebih kecil daripada oposisi. Kalau itu yang terjadi, nanti bergolak terus di Senayan itu. Bisa saja penggunaan hak-hak istimewa, hak angket, menyatakan pendapat dan lain-lain di DPR itu bisa digunakan setiap saat dan itu tidak terlalu baik buat pembangunan ke depan. Karena itu hendaknya terukur, tetap harus ada oposisi, tidak baik juga semuanya dirangkul di dalam satu perahu. Kalau itu yang terjadi, nanti seperti pada Orde Baru, pemerintahan yang terlalu kuat itu tidak bagus buat pembangunan demokrasi itu sendiri. Tetapi pemerintahan yang lemah juga tidak bagus. Karena itu kita berharap kekuatan pendukung pemerintah di DPR itu tidak lebih dari 50-60 lah. Kalau sampai 100% itu berbahaya bagi demokrasi. Oke, baik. Dan biasanya Bang Gaudens dalam proses transisi ini ketika penjajakan-penjajakan politik, kue-kue kekuasaan itu dibagi, mulai muncul gesekan atau perselisihan. Nah, apakah partai-partai yang saat ini sudah berada lebih dahulu di KIM, Koalisi Indonesia Maju, itu akan rela ketika ada tambahan partai lain yang selama Pilpres kemarin berseberangan? Ya bukan soal rela atau tidak rela sih, ini soal realitas politik ya. Kekuatan partai pendukung tadi saya katakan cuma 48,25. Mau tidak mau demi kepentingan presiden yang lebih kuat supaya tidak menjadi presidensial menjadi presiden benar-benar sial itu, kekuatannya harus ditambah, harus di atas 55% untuk menjamin bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah itu bisa diterima dengan baik di DPR, tetapi sekaligus di DPR itu ada proses untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalau memang kebijakannya baik ya didukung, kalau kebijakannya tidak baik ya jangan karena menjadi pendukung semua ya tiba-tiba didukung tapi merugikan rakyat gitu. Oke, baik. Terakhir Bang Gaudens, kita lihat sekarang partai-partai yang ada di 01 dan 03 kecuali PDI Perjuangan semuanya sudah mengatakan
menghormati putusan MK dan mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran. Apakah ini adalah awal yang baik untuk kita memasuki proses transisi kekuasaan yang baru? Ya, kita harus memberikan apresiasi ya kepada dua calon presiden lainnya yang mengucapkan selamat atas kemenangan Prabowo dan Gibran. Ini tradisi demokrasi yang bagus gitu ya. Tetapi kita juga mengingatkan presiden terpilih untuk tidak merangkul semuanya sehingga tidak membuka ruang bagi proses melakukan check and balances terhadap pemerintahan yang akan datang. Jadi oposisi sama mulianya dengan pendukung pemerintah. Baik, kalau begitu terima kasih Bang Gaudensius Suhardi sudah bergabung bersama kami di Editorial Malam, dan pemirsa demikianlah akhir dari Editorial Malam kali ini. Saya Zilvia Iskandar mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.